Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, syukur Allah kita diberikan kesehatan. Sebelum pelajaran dimulai, kita dengan doa bersama-sama. Ayo, Budi dipimpin berdoa. Diangkat, kita angkat tangannya, menundukkan kepala. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fahma. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian supaya kita tahu keadaan kelas ini semuanya. Yang pertama, Adi Iswanto ada? Oh ya, ada. Ahmad Muzaki ada? Ada. Badrul Huda ada? Ya. Kalau dia? Oke, ada. Safitri ada? Safitri ada. Wati ada? Kalian hari ini lengkap sehingga pelajaran akan lebih mudah dimulai. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan mengingatkan pelajaran kita kemarin. Di pertemuan yang lalu, kita membahas tentang Asmaul Husna. Masih ingat anak-anakku? Apa Asmaul Husna itu? Oh, alhamdulillah. Coba, Bayu, apa sih Asmaul Husna itu? Oh, bagus. Asmaul Husna berasal dari kata asma dan husna. Artinya apa, Cindy? Allah yang baik dan agung. Dari Asmaul Husna itu, dari nama-nama Allah yang baik dan agung itu, ada berapa, Cindy? 99. Oh ya, bagus. Alhamdulillah kalian sudah paham tentang Asmaul Husna. Tinggal bagaimana kita mempraktekkan nama-nama Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku, untuk pelajaran hari ini kalian simak dengan seksama, karena nanti setelah tayangan kali ini nanti kalian harus membentuk kelompok nanti untuk berdiskusi, memecahkan berbagai masalah atau penerapan dari pelajaran kita hari ini. Untuk materi kita hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafs, husnudzon, dan uhwah. Anak-anakku sudah pernah mendengar kata mujahadah an-nafs? Mungkin sudah ada yang tahu. Oh ya, siapa? Sinta, silakan. Apa Sinta? Kontrol diri. Oh betul ya. Kemudian kalau Adi sudah pernah tahu apa itu husnudzon, Adi? Apa itu husnudzon?
Bagus, berbaik sangka. Kemudian ukhuwah. Ada yang tahu? Oh ya, yang belakang. Dinda, apa ukhuwah? Persaudaraan, betul. Alhamdulillah. Sebelum Ibu paparkan, ternyata kalian sudah pernah mengenal dan memahami tentang materi pelajaran hari ini. Untuk lebih mengenalnya, untuk lebih kalian bisa memahaminya, perlu Ibu sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kali ini adalah bagaimana siswa terbiasa membaca Al-Quran dan meyakini bahwa kontrol diri atau mujahadah an-nafs, prasangka dan persaudaraan adalah suatu perintah agama. Yang kedua, menunjukkan bahwa kontrol diri, si prasangka baik, persaudaraan adalah merupakan implementasi dari perintah Allah dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat, surah ke-49, ayat 10 dan ayat 12, serta hadis-hadis yang terkait. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis bagaimana surah Al-Hujurat, ayat 10 dan ayat 12, serta hadisnya yang berkaitan dengan perilaku mujahadah, berkaitan dengan prasangka baik, berkaitan dengan persaudaraan. Selanjutnya adalah kalian harus bisa membaca Quran Al-Hujurat ayat 10 dan 12 ini dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Yang kelima adalah mendemonstrasikan hafalan. Jadi kalian nanti harus bisa membaca dengan fasih dan benar. Mungkin juga ada yang hafal, mungkin itu suatu yang kelebihan, suatu prestasi yang baik. Yang terakhir, tujuan belajar kita adalah menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri. Menjaga nafs, prasangka, dan persaudaraan sesuai dengan perintah Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Sebelumnya, apa sih kontrol diri atau pengendalian diri? Kontrol diri adalah suatu keinginan bagaimana diri kita bisa menempatkan pada posisi yang terbaik, yaitu yang mengerti yang baik dan buruk, yang harus dikerjakan dan harus ditinggalkan. Kontrol diri ini adalah kerjanya otak. Kemudian otak itu bersinergi dengan hati, hatilah yang akan mengontrol perbuatan baik dan buruk kita. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu banyak prasangka. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing sebagian kamu atau sebagian yang lain atau riba. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara sendiri yang sudah mati? Tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Sesungguhnya Allah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Hukum tajwid dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Coba bisa disimak anak-anak.
Mungkin kalian tahu atau mengenal, bisa dibantu dijawab. Kita awali dari yang pertama, yaitu kata-kata ya ayyuha. Tahu Cindy? Tahu Cindy? Bagus. Bacaan mat tabi'in. Alladzina. Dinda tahu Dinda? Bagus apa Dinda? Mat tabi'i. Amanu jtanibu. Amanu jtanibu. Amanu. Firman, bacaan apa? Bagus, yaitu mat 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 tabi'i. Jim disukun. Irma. Bagus. Kolkola. Ijtanibu. Bu. Wahid. Bagus. Mat tabi'i. Katsiran minadh-dhanni. Ada bacaan apa? Pakai? Oh, bagus. Mat tabi'i. Mat apa? Bacaan idhar, ada tanwin ketemu alif, betul. Kemudian Arya, itu mim bertasydid, apa bacaannya? Guna, betul. Kemudian dhonni, ada yang tahu? Ya, bagus. Ya. Inna ba'da dhanni, inna, bacaan apa? Salsa? Guna, betul. Alhamdulillah. Kalian sudah paham innallaha tawwabur rahim sampai ayat ini. Kalian sudah paham bagaimana cara membaca dengan bacaan Al-Quran dengan kaidah tajwid yang benar. Dan dengan surah Al-Hujurat ayat 12, di sini Allah menganjurkan kepada kita tentang husnudzon, tentang prasangka baik. Orang yang beriman diperintahkan menjauhi prasangka. Prasangka yang jelek, yaitu su'udzon. Sedangkan prasangka buruk, karena itu merupakan dosa, maka sebaiknya ditinggalkan. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu berprasangka baik. Jika seseorang sudah berprasangka buruk, bisa dipastikan akan melakukan perbuatan buruk berikutnya. Contohnya tadi disebutkan di dalam surah Al-Hujurat, tadi ada kata tajassus, yaitu tajassasu wala apa tadi? Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Di situ disebutkan bahwa kita dilarang untuk menggunjing, membicarakan aib keburukan orang lain atau juga kejelekan orang lain. Orang yang membicarakan keburukan orang lain itu dinamakan ghibah. Ghibah ini diibaratkan laksana memakan bagai daging saudara sendiri yang sudah mati. Tentunya perbuatan yang sangat menjijikkan dan tidak disukai. Allah sangat benci terhadap orang yang suka menggunjing. Maka orang yang beriman diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dengan cara menghindarkan diri dari prasangka negatif, menjauhkan dari perbuatan tajassus dan ghibah. Allah sangat menginginkan dan menerima taubat hambanya, juga memberi kasih sayangnya kepada hambanya yang berbuat baik. Berprasangka baik atau positif, melihat kebaikan orang lain dan membicarakan hal-hal yang positif, kebaikan dari orang lain.
Itu adalah hal yang sangat disukai oleh Allah. Rasulullah juga menjelaskan apa sih hibah itu. Di dalam hadis Nabi disebutkan an Abi Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qol atadruna mal ghibah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah wa rasuluhu a'lam. Tahukah kalian apakah hibah itu? Qala dzikruka akhaka bima yakrohu. Dapat menjawab, Allah dan Rasulnya juga lebih mengetahui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, yaitu engkau yang menyebut sesuatu yang tidak disukai karena saudaramu. Afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Qala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, in kana fi ma taqulu faqad tabta. In kana fihi ma taqulu faqad tabta. Kalau memang sebenarnya begitu, berarti engkau telah menggibahinya. Tetapi jika apa yang kau sebut tidak benar, wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta. Apa yang kau sebut jika yang kau sebutkan tidak benar, maka berarti engkau telah mendusta atasnya. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana cara kita menerapkan perilaku kontrol diri atau mujahadah nafs, juga prasangka baik husnudon dalam meraih hidup bahagia. Kontrol diri atau husnudon yaitu menghindari dan menjauhi perbuatan dosa maksiat, mengarahkan seluruh aktivitas hidup untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengendalikan hawa nafsu, memperbanyak dan membiasakan zikir kepada Allah, yaitu dengan cara zikrullah dimanapun berada. Sedangkan husnudzon kepada Allah dapat dilakukan dengan 3 sikap. Yang pertama adalah selalu yakin bahwa Allah senantiasa memberi yang terbaik bagi hambanya. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah. Rasa syukur ini dapat diungkapkan dengan ucapan Alhamdulillah, dan menggunakan nikmat tersebut sesuai kehendak Allah. Ya, kita bersyukur karena ada rezeki, maka rezeki kita bagi. Ada anak yatim, ada fakir miskin. Nah, itu. Yang ketiga, bersikap tawakal, sabar dan ikhlas atas semua cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah bagaimana cara sikap kita supaya kita selalu husnudzon kepada Allah. Kemudian bagaimana jika kita ingin berhusnudzon kepada sesama manusia, kepada orang lain? Yang pertama adalah melihat seseorang itu mempunyai sisi baik. Kita harus senang dengan teman kita harus selalu berpikir positif thinking. Kemudian selalu memaafkan kesalahan orang lain terhadap diri kita. Jika ada orang lain berbuat salah, maka janganlah engkau menunggu dia minta maaf, tetapi bukalah pintu maaf itu terlebih dulu. Meskipun kamu tidak merasa salah, maka kamu akan lebih baik membuka pintu maaf dulu, baru yang salah kepadamu minta maaf. Tapi jika dia tidak mau datang, kamu harus mengikhlaskan dan memberi dia maaf meskipun dia tidak meminta maaf. Kemudian yang ketiga, kita harus hormat kepada orang lain. Tidak ada rasa curiga, dengki, atau perasaan yang tidak senang tanpa alasan yang jelas. Kemudian yang keempat adalah kita harus ingat kebaikan yang dilakukan oleh seseorang.
Kalau kita mengingat kebaikannya, disitulah kita akan tahu bahwa seseorang itu sangat baik, sangat peduli dengan kita. Yang kelima adalah melupakan kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap diri kita. Jadi makanya kita tidak harus mencontoh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah selalu memberi maaf kepada para hambanya yang telah menyakiti beliau, beliau selalu memberi maaf. Kemudian bagaimana caranya husnudzon kepada diri sendiri. Jika husnudzon kepada diri sendiri dilakukan dengan sikap yakin bahwa dirinya mampu melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Kalian anak-anak semua harus mampu bahwa kalian itu diberi oleh Allah beberapa keistimewaan dan tiap orang keistimewaannya beda-beda. Di sini kita harus tanamkan itu, harus semua yakin karena kamu sudah dibekali dengan sesuatu yang bermanfaat atau mempunyai kelebihan, dan tiap kelebihan tiap orang adalah berbeda-beda. Kemudian tapi kita di sini tetap harus yakin bahwa Allah memberi itu. Yang kedua adalah kita harus yakin bahwa bisa menyelesaikan semua masalah. Kita tidak boleh berputus asa. Sebagaimana firman Allah, wala tai'asu min rauhillah, bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang suka berputus asa. Maka dia akan semakin jauh dari rahmatnya Allah. Na'udzubillah. Yang ketiga adalah bagaimana caranya supaya berhusnudzon kepada diri kita, yaitu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai semua keinginan dengan kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, penuh dengan inisiatif untuk meraih cita-cita. Termasuk kalian harus semangat dalam belajar. Kita lawani sifat malas itu. Kita harus semangat bahwa sebagai generasi muda kalian tugasnya masih sangat besar, sangat panjang. Maka bagaimana pelaksanaannya dengan husnudzon tadi? Kita harus yakin bahwa kalian mampu untuk melakukan semuanya, mampu untuk melewati semua, mampu untuk mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya di surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 10, Allah menerangkan tentang ukhuwah atau persaudaraan. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina hawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang yang beriman bersaudara, fa aslihu baina hawaikum, maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertobatlah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul surah Al-Hujurat ayat 49, ayat 10. Maaf, Al-Hujurat ayat 10. Di sini Allah menerangkan kepada kita tentang ukhuwah atau persaudaraan. Di mana diriwayatkan dalam suatu hadis bahwa Anas berkata, dikatakan kepada baginda menemui Abdullah bin Ubay. Rasulullah menemuinya dengan menunggang keledai. Semua umat Islam berangkat bersama beliau dengan berjalan kaki melintasi tanah yang tandus. Ketika Nabi SAW menemuinya, maka Abdullah bin Ubay berkata, menjauhlah dariku, demi Allah, bau keledaimu menggangguku.
Maka berkatalah seorang dari kaum Ansor, yaitu yang pengikut Nabi, demi Allah, sesungguhnya keadaan Rasulullah lebih baik dari kamu. Maka maka seseorang dari kaumnya marah demi membela Abdullah bin Ubay dan ia mencelanya. Sehingga marahlah setiap orang masing-masing kelompok, baik dari kelompok Ansor maupun dari kelompok Abdullah bin Ubay. Saat itu kedua kelompok saling memukul dengan pelepah kurma. Ada yang saling memukul dengan tangan, ada yang memukul dengan sandal. Kemudian sampai pada kami bahwa telah turunlah surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya jika kedua kelompok dari kaum muslimin berperang, maka damaikanlah keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 10 ini menerangkan bahwa semua manusia apapun jenisnya, kelaminnya, warna kulitnya, suku, ras, budaya, dan bahasa, selama ia beriman, maka mereka bersaudara. Saudara seiman, seagama, saudara sesama manusia, saudara sebangsa, setanah air. Kewajiban manusia yang beriman adalah mendamaikan, melerai, dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak. Jika mereka bertikai bertengkar, orang beriman tidak boleh tinggal diam. Jika terjadi pertikaian antara sesama manusia, maka haruslah melakukan islah, yaitu upaya perdamaian, upaya perbaikan. Perintah agar orang yang beriman senantiasa bertakwa kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, yaitu memperlakukan orang lain seperti saudaranya sendiri dan menghindarkan diri dari pertikaian, permusuhan. Baik itu dilakukan, apabila hal itu dilakukan, maka akan dikaruniai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Isi kandungan Al-Hujurat ayat 10 ini menjelaskan bahwa semua mukmin adalah saudara. Inti dari persaudaraan atau ukhuwah adalah adanya persamaan. Semakin banyak persamaan di antara sesama, maka akan semakin kokoh jalan persaudaraan di antara sesama manusia. Sebagaimana dalam peribahasa Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, itu adalah ibarat seperti itu. Maka ukhuwah atau persaudaraan dibagi menjadi 3. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan karena beradanya perasaan agama dan keyakinan. Yang kedua ukhuwah wataniyah, persaudaraan karena darah, karena keterikatan keturunan tanpa membedakan warna kulit, budaya, dan aspek lainnya. Yang ketiga ukhuwah insaniyah atau basyariyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama sebagai sesama manusia secara universal tanpa membedakan ras, suku, bangsa, dan agama. Warna kulit dan aspek lainnya. Yang ketika persaudaraan ukhuwah tersebut harus dilaksanakan secara bersama-sama antara ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah. Ketiganya tidak boleh berdiri sendiri. Melaksanakan ketiga tersebut secara bersama-sama akan memperkuat
tenaga akan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dan juga adanya ukhuwah ini akan memunculkan solidaritas dan timbulnya kepedulian. Ketiga, isi kandungan surah Al-Hujurat tentang ukhuwah adalah adanya persaudaraan ukhuwah yang kuat akan menjadikan kehidupan yang harmonis, saling menjaga perdamaian dan persatuan. Untuk memperkokoh persaudaraan, maka kita dapat melakukan berbagai perilaku, di antaranya adalah ta'aruf. Kalian tahu ta'aruf, anak-anak? Ta'aruf adalah saling mengenal antara umat Islam, bukan hanya penampilan fisik, namun juga tentang ide, gagasan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tafahum, saling mengenal antara sesama umat Islam. Maka di sini kita harus berusaha untuk memahami saudaranya. Yang ketiga, sifat ta'awun, saling memahami bahwa kita sudah terjalin, bahwa sudah sikap saling mendoakan, sikap saling menolong. Yang keempat adalah takaful. Ketika sikap tersebut sudah terlaksana dengan baik, maka timbullah sikap senasib dan sepenanggungan, seperti dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara kaum Ansor, sahabat Ansor dan Madinah terhadap sahabat Muhajirin dan Mekah. Bagaimana hikmah dan manfaat ukhuwah atau persaudaraan? Yang pertama, hikmahnya adalah menumbuhkan sikap saling memahami, saling pengertian di antara sesama. Lalu yang kedua, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Yang ketiga, menumbuhkan tenggang rasa dan tidak menzalimi antara sesama. Yang keempat, menimbulkan tenggang rasa dan tidak menzalimi antara sesama. Yang kelima, tercipta atau terjalin solidaritas yang kuat antara sesama muslim, sehingga terbentuklah kerukunan hidup antara sesama warga masyarakat. Bagaimana pengamalan surah Al-Hujurat ini? Persaudaraan sesama mukmin akan semakin kokoh dan terjaga dengan melakukan hal berikut. Satu, menghargai dan menghormati pendapat dan pandangan orang lain. Yang kedua, saling membantu. Ada seorang muslim sedang mendapatkan kesulitan hidup, maka membantu temannya, membantu muslim yang lainnya. Yang ketiga, mencintai sesama muslim hanya karena Allah. Yang keempat, memperlakukan saudaranya dengan baik seperti memperlakukan dirinya sendiri. Nah, anak-anakku, dari paparan tadi, kalian sudah ada gambaran? Firman? Ya, bagus. Intinya, setelah kalian melihat PowerPoint tadi, pembahasan kita ini di surah Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10, ayat 12 dan ayat 10 mengandung 3 anjuran yang berbeda. Yang pertama yaitu anjuran tentang pentingnya perilaku kontrol diri. Bahwa kita itu butuh kontrol diri. Kita butuh sikap yang stabil, yang tidak mudah marah.
Itulah yang namanya kita butuh kontrol diri, karena manusia itu sama Allah sudah dilengkapi dengan akal dan nafsu. Akal dan hati. Akal ini sebagai mencerna, akal ini sebagai perintah untuk kita melakukan sesuatu, maka hati adalah sebagai pencernanya. Jadi dari hati makanya hanya timbul perasaan, dari hati ini akan timbul rasa menghargai dan menghormati orang lain. Yang kedua adalah pengamalan al-hujurat ini dengan saling membantu apabila ada muslim yang lainnya dalam kesulitan. Yang tiga, kita harus mencintai sesama manusia hanya karena Allah. Yang terakhir adalah memperlakukan saudaranya dengan baik seperti memperlakukan dirinya sendiri. Jadi anak-anakku, silahkan kalian membentuk kelompoknya masing-masing. Dalam hal ini ada 3 kelompok besar, yaitu kelompok A membahas tentang Al-Hujurat ayat 12, yaitu tentang kontrol diri. Yang kelompok 2 Al-Hujurat ayat 12 tentang sifat husnuzon. Yang ketiga adalah surah Al-Hujurat ayat 10, yaitu tentang Al-Hujurat ayat 10 ini tentang persaudaraan. Jadi tugas kalian masing-masing kelompok, satu, bisa membaca dengan baik dan benar. Yang kedua, tugas kalian adalah mengidentifikasi tajwid. Yang ketiga adalah kelompok yang ketiga adalah kelompok yang memahami tentang ukhuwah. Jadi kalau melihat jumlahnya, maka ada 6 kelompok. Kelompok 1 tentang mujahadah, kelompok 2 tentang larangan, kelompok 2 tentang sifat husnuzon, kelompok ketiga membahas tentang ukhuwah persaudaraan. Silakan membentuk kelompok, kemudian kalian analisis surah Al-Hujurat sesuai dengan bagian kelompoknya masing-masing. Ada kelompok besar, yaitu satu kelompok tentang pembahasan prasangka, pembahasan tentang mujahadah an-nafas. Karena jumlah kita tadi ada 9 kelompok, maka kelompok mujahadah an-nafas itu ada 3 kelompok. Kemudian kelompok yang membahas tentang ukhuwah itu 3 kelompok, dan yang kedua adalah kelompok yang membahas tentang larangan pergaulan bebas. Ada membahas tentang ukhuwah. Ya, aku silakan membentuk kelompoknya masing-masing, analisis mulai dari ayatnya, cocokkan sesuai dengan pembahasan, yaitu ada subtemanya, tema yang menerangkan tentang mujahadah an-nafas atau kontrol diri. Yang kedua menerangkan tentang bagaimana sifat ukhuwah. Anak-anak, Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi. Setelah berdiskusi, hasil kalian tulis di LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Ditulis di LKPD
sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jangan lupa ditulis pembahasannya, kemudian ditulis juga nama kelompoknya, anggotanya siapa saja, dan juga yang tidak kalah penting adalah menganalisis Al-Quran. Jadi harus diingat bisa membaca surah Al-Hujurat dengan baik dan tepat. Kemudian juga ada kelompok yang kedua membahas tentang husnudzon. Kelompok tiga membahas tentang ukhuwah. Silakan dikumpulkan anak-anakku karena waktu yang ibu berikan sudah habis. Coba ini sambil kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ini ibu koreksi dan akhirnya kelompok 1 nilainya 85, kelompok 2 nilainya 95, kelompok 3 nilainya 90. Tepuk tangan untuk anak-anak semua. Alhamdulillah, dari hasil LKPD dan nilainya tadi di sini menunjukkan bahwa kalian sudah bisa mengenal, kalian sudah bisa memahami isi Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dan Al-Hujurat ayat 10. Sebagai ungkapan syukur pada Allah, kita mengucapkan terima kasih karena sudah kumpulkan hasil kalian yang sudah nilai. Sudah saya masukkan buku dan LKPD ibu simpan. Kalau kalian yang nyimpan takutnya nanti lupa waktu pelajar nggak dibawa, jadi saya simpan di sini di dalam kelas ini. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Saya bersyukur anak-anak ternyata kalian tetap semangat, tetap bersungguh-sungguh untuk mengisi kemerdekaan ini dengan giat belajar. Ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Oh ya, Adi tanya apa? Adi, tentang ukhuwah. Ukhuwah tadi kan, ukhuwah itu dibagi menjadi 3. Ukhuwah syariah, ukhuwah Islamiyah, ya, dan ukhuwah watoniyah. Baik, karena kalian sudah memahami dengan baik dan benar, untuk pelajaran kali ini cukup sekian. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan bisa meneladani dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian anak-anakku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.